Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Fadlan dengan NIM 200420067. Pada mata kuliah Etika Administrasi Publik ini, saya akan menyampaikan manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar peranata-peranata pembangunan, yaitu etika dan moral administrasi negara. Masalah etika Masalah etika memiliki potensi dan peranan yang sangat penting dalam proses administrasi negara. Etika administrasi negara merupakan salah satu wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokoknya. Fungsi dan kewenangannya, manakala administrasi negara menginginkan sikap, tindakan, dan perilakunya dikatakan baik, maka dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya harus menyandarkan pada etika administrasi negara. Etika administrasi negara di samping digunakan sebagai pedoman acuan referensi administrasi negara dapat pula digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap, perilaku, dan kebijakannya agar dapat dikatakan baik atau buruk. Pertimbangan-pertimbangan etika sama sekali bukan merupakan langkah mundur, tetapi justru merupakan upaya untuk menentukan peranata-peranata pembangunan yang berwatak dan bermoral, serta mendapatkan bentuk interaksi ideal. Etika dan administrasi negara. Law and government sangat membutuhkan adanya akuntabilitas dari birokrasi dan manajemen pemerintahan, sehingga penyimpangan yang dilakukan oleh birokrat-birokrat dapat terlihat dan terakuntabel dengan jelas, sehingga akan memudahkan law and government untuk menata ulang pemerintahan Indonesia yang sehat dan berlandaskan pada prinsip-prinsip good governance. Pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari etika administrasi publik yang akan mengabaikan law and governance pada penataan ulang pemerintah Indonesia, sehingga pada tujuan law and governance terdapat: pertama, birokrat pemerintah dari pemerintah yang ditentukan oleh kualitas sumber daya aparaturnya. Kedua, perimbangan kekuasaan mencerminkan sistem pemerintahan yang harus diberlakukan. Kelembagaan yang dipergunakan oleh birokrat-birokrat pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan, demokratis, dan responsif terhadap revitalisasi penataan ulang pemerintahan Indonesia. Manfaat etika administrasi publik ada 6, yaitu pertama, wujud kontrol terhadap administrasi negara dalam menjalankan tugas pokok. Kedua, sebagai standar untuk penilaian sikap dan perilaku terhadap kebijakan. Membantu penyelenggaraan administrasi dengan baik dengan mementingkan hak-hak masyarakat. Keempat, penentu keberhasilan atau kegagalan administrasi. Kelima, membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Keenam, meningkatkan kepedulian pejabat pemerintah. Keterkaitan etika dan proses pembangunan global. Menurut Arthur McEwan 1999, strategi pembangunan yang demokratis merupakan sebuah alternatif yang paling menjanjikan dan plausibel. Strategi ini memberikan posisi dan peluang sangat besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta aktif dalam proses pembuatan kebijakan politis yang menentukan nasib kehidupan ekonomi mereka. Demokrasi juga memberikan keuntungan pembangunan kepada masyarakat secara general, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan power mereka. Oleh karena itu, secara tegas harus dikatakan bahwa peran etika dalam proses pembangunan sangatlah signifikan, karena pembangunan yang berbasis nilai-nilai etika dapat menjamin keadilan, keselarasan, keseimbangan dalam kehidupan sosial dalam skala global. Selain itu, etika pembangunan menjamin bagi terciptanya kondisi equilibrium yang berpihak bagi keseluruhan umat manusia beserta dengan alam lingkungan ekologisnya. Hal ini disebabkan karena secara esensial prinsip-prinsip dasar terkandung dalam etika selalu memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan keadilan, kebebasan, otonomi, otoritas, dan demokrasi. Di samping dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan yang berbasis etika secara gradual dapat mengurangi kesenjangan antara global, golongan kaya, golongan miskin dalam sebuah masyarakat. Serta yang paling penting adalah bahwa keberadaan etika dalam proses pembangunan mempunyai komitmen yang kuat pada upaya mengurangi kerusakan lingkungan, kelangsungan hidup generasi penerus di masa depan.
Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.